Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali pada program Sapaan Kasih GKPB Jemaat Kristus Kasih, Senin 16 Maret 2026. Bahan bacaan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 71 ayat yang ke-17 dan 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Namun, sebelum itu, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap berkat juga penyertaan yang Kau berikan kepada kami. Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan dan juga merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat dan juga kesatuan hati, agar apa yang boleh kami dengar pada hari ini dapat kami mengerti dan juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan juga ya Bapa, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Haleluya, amin. Mazmur 71 ayat yang ke-17. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15, Paulus menulis kepada Timotius, dari kecil, engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Demikianlah firman Allah yang berbahagia adalah kita yang mau mendengar dan juga melakukannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, renungan kita pada hari ini saya beri tema tumbuh di dalam Kristus. Jika kita berbicara tentang tumbuh, berarti ada yang namanya proses perubahan. Misalnya, kita yang sebagai manusia, sejak kita bayi sampai kita menjadi dewasa, sudah banyak perubahan dalam diri kita. Misalnya, ditandai dengan adanya tambah tinggi, berat badan, lalu bentuk badan yang berubah, suara yang berubah, dan yang lain-lain. Lantas, bagaimana jika tumbuh di dalam Kristus? Apa yang berubah? Kitab Mazmur 71 ini berisikan tentang doa seorang pemazmur pada masa tuanya. Dan jika kita membaca secara keseluruhan pada pasal ini bahwa pemazmur telah menyerahkan seluruh kehidupannya sejak ia kecil kepada Allah dan menjadikan Allah sebagai pelindungnya. Kalau kita bisa membayangkan dalam kehidupan, tentu tidak semuanya akan berjalan lurus-lurus saja, mulus-mulus saja. Pasti kita menemukan berbagai macam lubang-lubang yang menjadi pergumulan dalam hidup kita. Nah, begitupun juga dengan pemazmur dalam kehidupannya, tentu ia menemui banyak pergumulan dalam kehidupan. Namun, ia menyadari bahwa hanya Allah lah satu-satunya tempat perlindungannya. Sehingga dalam pergumulan itulah ia berserah dan melalui semuanya bersama Allah. Dan disitulah Allah dapat memproses pertumbuhan imannya. Di mana Allah mendidik, Allah membimbing pemazmur dalam menjalani proses kehidupannya. Begitupun juga dengan bahan bacaan kita yang kedua bahwa Timotius sudah sedari kecil membaca Alkitab yang dapat memberikannya hikmat dan dapat menuntunnya pada keselamatan melalui imannya pada Kristus. Jika kita beriman pada Kristus, maka artinya kita juga akan melakukan apa yang Kristus ajarkan kepada kita, sehingga perbuatan kita dapat menjadi pemberitaan tentang Dia. Jadi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ada 3 hal penting yang perlu kita lakukan agar kita bertumbuh dalam Kristus. Yang pertama, kita harus berdoa dan berserah kepadanya. Yang kedua, kita harus membaca firman-Nya agar kita dapat mengenal Dia dan agar kita juga dapat memiliki hikmat dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah melakukannya. Seperti tanaman, jika benihnya adalah mangga, maka yang tumbuh adalah buah mangga. Jika firman Tuhan yang kita jadikan benih dan berakar dalam hidup kita, maka kita akan tumbuh dan menghasilkan buah roh. Maka dari itu,
Mari kita bertanya dalam diri kita, apakah kita sudah bertumbuh dalam Kristus? Dan apakah kita sudah menghasilkan buahnya? Kiranya renungan kita pada hari ini dapat memberkati kita. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk setiap berkat juga penyertaan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Bapa, kini kami datang kembali ke hadirat Engkau. Kami ingin mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar. Kiranya firman-Mu dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, ampunilah setiap dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Ajarkanlah kami untuk tetap setia kepada Engkau. Inilah doa kami ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan percaya. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, demikianlah sapaan kasih kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.